Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Syahputri. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang penyakit infeksi HIV atau AIDS. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah merupakan virus penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh, pengidapnya seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Pengidap HIV akan tampak sehat sampai HIV menjadi AIDS dalam waktu 5-10 tahun. Nah, di sini saya sudah menggambarkan tentang penyakit HIV, gimana proses terjadinya. Dan selanjutnya, AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Acquired itu didapat bukan penyakit turunan, imun, sistem kekebalan tubuh, defisiensi, kekurangan, sindrom, sekumpulan gejala penyakit. Dan selanjutnya, ini ada tipe dari HIV dan AIDS itu, cara penularannya. Yang pertama, hubungan seks vaginal, oral, dan anal. Yang kedua, darah atau produk darah yang terinfeksi. Dan yang ketiga, penggunaan jarum suntik bergantian. Yang keempat, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan, maupun menyusui. Prinsip penularannya yaitu EC. Gejala dari HIV dan AIDS, yang pertama, tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali, dan yang kedua, gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, BB menurun, lemah, dan pembengkakan saluran getah bening, atau yang disebut dengan menghilangkan setelah seminggu sampai 1 bulan. Dan yang ketiga, virus akan dormant selama beberapa tahun. Yang keempat, virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Selanjutnya, gejala dari AIDS dan HIV itu perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Kondisi ini dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun. Selama periode ini, virus terus berkembang biak secara aktif menginfeksi dan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Nah, di sini sudah ada gambar bagaimana virus tersebut berkembang dalam tubuh kita. Dan selanjutnya, bagaimana gejala AIDS? Nah, gejala AIDS setelah terinfeksi HIV biasanya tidak ada gejala dalam waktu 5-10 tahun. Kemudian AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan kehilangan berat badan yang secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembengkakan pada leher dan atau ketiak, batuk terus-menerus, dan yang terakhir, bila Anda terinfeksi HIV, segera lakukan tes darah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang AIDS. Ada beberapa tanda minor, yaitu yang pertama, batuk kering tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, kulit gatal di seluruh tubuh. Yang ketiga, herpes zoster atau mirip cecar air yang tidak kunjung sembuh. Dan yang keempat, kandidiasis, mengangkat ruam pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Dan yang terakhir ada pembengkakan kelenjar, yaitu di sekitaran leher, ketiak, selangkahan, dengan atau tanpa infeksi aktif. Nah, di sini ada gambar dari tanda-tanda tersebut. Nah, di sini ada gambar tangan yang sudah terkena AIDS dan di bagian hidung dan mulut. Dan selanjutnya, istilah AIDS dipergunakan untuk tahap-tahap infeksi HIV yang paling lanjut. Yang pertama ada tahap 1, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun. Tidak dikategorikan sebagai AIDS. Tahap kedua, meliputi manifestasi mucocutaneous minor. Infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, di sini juga sudah saya lihatkan contoh-contoh dari tahap yang kedua. Dan yang selanjutnya ada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya, yang berlangsung lebih dari 1 bulan, infeksi bakteri yang parah.
dan TBC paru-paru. Dan selanjutnya ada tahap yang keempat, meliputi toksoplasmosis pada otak, kandiasis saluran tenggorokan yang disebut dengan oesophagus, saluran pernafasan, trakea, batang saluran paru-paru, bronki atau paru-paru, dan sarkoma Kaposi. Penyakit HIV digunakan sebagai indikator AIDS. Nah, di sini juga ada contoh gambar orang yang sudah menderita AIDS. Dan selanjutnya, HIV atau AIDS itu tidak menular. Tidak menular melalui contohnya kita saat bersentuhan, pelukan, ciuman. Yang kedua, HIV atau AIDS tidak menular melalui sharing alat makan dan minum, gigitan nyamuk, keringat, air mata, air kencing, ludah, dan selanjutnya berenang bersama, dan yang terakhir yaitu memakai WC umum. Bagaimana sih deteksi dini hanya dengan tes HIV? Yang pertama kita akan melakukan VCT, yang kedua PICT. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara pengobatan HIV dan AIDS? Yang pertama, belum bisa dikatakan HIV atau AIDS itu belum ada obatnya. Dan kedua, antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Dan yang ketiga, pengobatan infeksi oportunistik. Konsekuensi yang akan mungkin terjadi yaitu hampir semua penderita akan menjadi AIDS atau HIV akan meninggal karena IO. Dan yang kedua, pada bayi dengan ibu HIV kemungkinan tertular 20-30% tanpa adanya pencegahan. Dan selanjutnya, bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS? Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Yang ketiga, pemeriksaan pada darah donor. Dan yang keempat, jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan kita terima itu bebas dari HIV, sehingga kita tidak tertular. Dan yang kelima, gunakan alat suntik sekali pakai. Pastikan kita saat diberi obat, kita pastikan ini suntiknya bagaimana. Dan selanjutnya, hindari mabuk-mabukan dan narkotik yang membuat kita lupa diri. Dan selanjutnya, pencegahan HIV. Yang pertama ada abstinence, be fightful, yang ketiga ada kondom, dan yang ketiga no drugs, dan yang kelima education. Nah, lalu apa sih program HIV dan AIDS? Nah, ini ada programnya. Yang pertama kita komunikasi dan edukasi, informasikan. Yang kedua tindakan pencegahan, testing dan konseling. Yang terakhir kita akan mengajukan pengobatan, pelayanan, dan perawatan. Dan lalu apa sih KIE? Tujuannya itu kita melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat yang luas, agar mereka bisa berpikir positif untuk melindungi dirinya dari penularan HIV. Dan yang kedua, kita akan mengembangkan jiwa semangat saling membantu, non-diskriminasi terhadap orang yang mengidap penyakit HIV tersebut. Lalu memberikan penjelasan luas tentang kebijakan dan strategi nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS se-Indonesia, serta pelaksanaan sesuai dengan kondisi tempat tersebut. Dan selanjutnya, kelompok sasaran KIE yaitu masyarakat umum. Nah, kita akan memberitahukan bagaimana cara penularan, kemungkinan dampaknya, cara pencegahannya, pemberian informasi yang tepat dan benar terhadap masyarakat. Dan selanjutnya ada petugas kesehatan. Yang pertama swasta, baik itu swasta, pemerintahan. Pemberian informasi dasar tentang penularan dan penyebaran HIV serta cara pencegahannya, pemeriksaan untuk deteksi dini, motivasi pasien untuk pemeriksaan HIV sukarela, dan melakukan konseling yang tepat. Dan selanjutnya, kelompok sasaran KIE yaitu perorangan dan lembaga. Gerakan pendidikan pencegahan HIV atau AIDS, misalnya para guru dan pemimpin pemuka-pemuka agama bermasyarakat. Dan selanjutnya itu wanita dan remaja. Wanita dan remaja ini sangat-sangat penting sebagai
kita akan memberikan informasi yang baik bagaimana agar mereka berpikir untuk menjauhi HIV dan AIDS tersebut. Penularan HIV atau AIDS tersebut berpotensi sebagai pendidik dan motivasi yang sangat ampuh. Dan selanjutnya, orang yang beresiko tinggi terhadap penularan HIV. Orang-orang yang pekerjaannya atau gaya hidupnya yang menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan risiko lebih tinggi untuk penularan HIV tersebut. Misalkan, para tunasusila, pasangan dari suami dan istri, pecandu narkotika, suntikan, dan orang-orang tertentu yang pekerjaannya menyebabkan dia berpisah terhadap keluarganya dengan waktu yang lama dan melibatkan diri dalam hubungan seksual atau yang disebut dengan pasangan sementara. Dan selanjutnya, kelompok sasaran KIE, penderita HIV dan AIDS. Yang pertama, kita akan memberikan pengetahuan tentang hidup dan penyakit dan cara-cara untuk pencegahan penularan kepada orang lain. Dan selanjutnya, tindakan pencegahan. Tujuannya, kita menjamin tersedianya peralatan, pelayanan, informasi, dan dukungan untuk setiap orang-orang yang ingin melindungi dirinya dan orang yang terhadap penularan HIV tersebut. Dan selanjutnya, testing dan konseling HIV. Tadi saya sudah menjelaskan VCT yaitu Voluntary Counseling and Testing. Tes secara sukarela yang diawali dengan konseling mengenai HIV dan AIDS. Yang selanjutnya ada PITC, Provider Intensive Testing and Counseling. Tes ini yang dilakukan atas saran petugas kesehatan karena melihat gejala yang mengarah ke HIV. Kita dites dulu, baru dikonseling. Dan selanjutnya, ada pengobatan pelayanan dan pengobatan CCT, perawatan komprehensif, perawatan yang melibatkan sesuatu jejaring sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif dan luas untuk ODHA atau orang yang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Dan yang kedua ada perawatan berkesinambungan, perawatan yang melibatkan sesuatu jaringan dan sumber daya, pelayanan dukungan secara holistik, komprehensif, dan luas untuk ODHA, orang yang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Ada di beberapa kalangan masyarakat mitos seputar HIV atau AIDS. Yang pertama, ada HIV atau AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Itu bisa dikatakan tidak benar, karena semua orang itu bisa tertular, baik itu dewasa, remaja, anak-anak, maupun bayi. Dan yang kedua, ada HIV atau AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis. Itu menurut saya emang tidak benar juga, karena penyebaran HIV tidak berdasarkan pada ras. HIV atau AIDS hanya menularkan lewat hubungan seks. Menurut saya juga tidak benar, karena penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh. Dan yang keempat, HIV atau AIDS, penyakit kaum homoseksual. Nah, itu menurut saya juga tidak benar ya, karena semua golongan dapat tertular. Dan yang selanjutnya, HIV atau AIDS banyak diderita oleh pekerja seks. Ya, semua yang mereka katakan itu tidak benar ya, karena setiap orang berisiko untuk tertular yang sudah saya katakan tadi, baik itu dalam hubungan seks, jarum suntik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, HIV atau AIDS dapat menularkan melalui kontak sosial sehari-hari. Dan itu menurut saya juga tidak benar, ya, karena HIV atau AIDS tidak dapat menular tanpa ada pertukaran cairan tubuh.